Selamat malam, Shalom. Terima kasih kita bertemu kembali dalam renungan malam Resort Camp Palangkaraya. Hari ini, Kamis tanggal 25 Juni 2026. Terima kasih, saya berkesempatan pada saat ini, Pendeta Urus ke-7 Jemaat GKI Kasta Menteng akan membawa kita dalam yaitu renungan malam. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini Engkau pelihara hidup kami dengan baik. Terima kasih Engkau sediakan malam bagi kami saat ini ya Tuhan. Dan terima kasih Tuhan memperkenankan kami untuk mendengarkan dan mempersiapkan hidup kami terus-menerus di dalam pemberitaan firman Tuhan melalui renungan malam pada saat ini. Bapa di sorga, pimpin kami di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara dan sidang jemaat sekalian, firman Tuhan menjadi dasar pemberitaan pada malam hari ini terambil dari Galatia pasal 5 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-6 di bawah perikop yaitu kemerdekaan Kristen. Tapi malam hari ini saya hanya membacakan yaitu satu ayat saja, yaitu dari ayat yang kedua yang berkata demikian. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunat dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Amin. Bapak Ibu Saudara dan sidang jemaat sekalian, surat Rasul Paulus kepada jemaat Galatia ini adalah bagian dari sebuah penegasan yang begitu jelas. Yesus Kristus telah berkorban di kayu salib. Tujuannya adalah supaya kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Merujuk kepada Roma pasal 3 ayat 23 yang mengatakan bahwa dosa manusia telah menghilangkan manusia hidup dari kemuliaan Tuhan. Karena itulah maka Yesus Kristus sendiri, Tuhan Allah sendiri, dengan kasih anugerahnya, Dia datang ke dalam dunia untuk mengembalikan kemuliaan dan kehidupan yang berkenan kepadanya kepada manusia itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena itulah maka semestinya orang-orang yang telah memberi diri dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan melewati tanda baptisan kudus, ia sebenarnya sudah menjadi milik Allah secara penuh. Tapi sayang, pada kenyataannya Bapak Ibu Saudara dan mungkin juga bagi kita sampai pada saat ini bahwa kita masih tidak sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dalam Galatia 5 ayat yang kedua ini mengatakan bahwa Rasul Paulus mengatakan, jikalau engkau masih memberlakukan sunat yang dilakukan oleh Musa, maka sia-sialah kematian Kristus. Pertanyaan yang sama Bapak Ibu Saudara, kalau pada saat ini kekristenan kita juga artinya disandingkan dengan kepercayaan-kepercayaan yang lain dan tidak sungguh-sungguh, berarti sia-sia juga iman kita kepada Kristus. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita diingatkan sebenarnya, mari kita datang dengan sungguh-sungguh. Mari kita beri hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan pernah lagi merasa takut dan khawatir. Jangan pernah ragu. Dan jangan coba-coba yaitu mencemarkan Tuhan yang telah memanggil kita dalam selamatnya. Pesan kedua dari Galatia ini, dari surat Rasul Paulus ini, mengajak kita Bapak Ibu Saudara agar hidup beriman dengan sungguh-sungguh. Karena kalau kita bercabang, maka tidak ada arti pengorbanan Yesus Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Yesus menginginkan dan Rasul Paulus menghendaki, mari kita hidup dengan sungguh-sungguh. Ketika kita boleh hidup dengan sungguh-sungguh, berarti kita hidup dalam iman pengharapan yang benar. Karena itu, maka Galatia ini mengatakan bahwa hidup yang benar itu hanya hidup
karena iman. Hidup karena iman itu adalah hidup melakukan perintah Tuhan, hidup mendengarkan perintah Tuhan, dan hidup di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih. Saya percaya kita semua ingin hidup diberkati, karena itu hiduplah dalam iman yang benar. Mari kita robah, mari kita tinggalkan, mari kita jauhkan cara hidup sebelum Yesus telah memanggil kita ke dalam selamat-Nya. Terima kasih, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom, amin. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih pada malam hari ini kami boleh diingatkan kembali. Dan semestinya kami sama seperti pesan Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Kami tidak hidup dalam berbagai kecemaran di hadapan Tuhan, terutama sekali kami mendoakan Tuhan. Ajarkanlah kami sungguh-sungguh beriman dengan baik. Ajarlah kami selalu menempatkan Tuhan adalah bagian yang utama di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Walaupun kami berada dalam berbagai tantangan dan pencobaan yang begitu berat dalam dunia ini, kami percaya kami tidak berjalan sendiri, kami tidak hidup sendiri, karena kami telah diperbaharui di dalam kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Diberkati kehidupan kita semuanya, sidang jemaat sekalian, diberkati hidup kita, biarlah jadi dan sempurna di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, amin. Selamat malam, shalom.